Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita tiada hentinya. Selanjutnya salawat salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah dalam mengikuti dan menjalankan sunnahnya. Hadirin sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir rahimakumullah. Pada kesempatan singkat ini, mari kita mengulang kaji kembali salah satu tema berkaitan dengan penataan dimensi spiritual melalui puasa Ramadan. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Ada seorang penulis Amerika bernama John Naisbitt. Beliau menulis salah satu buku High Tech High Talks. Buku ini salah satunya membuat pernyataan, kata Naisbitt, bahwa masyarakat modern akan terjebak pada sebuah tradisi yang sangat buruk. Mereka terlena dengan teknologi yang luar biasa. Mereka menikmati produk teknologi yang sangat canggih. Namun di tengah teknologi yang luar biasa itu, mereka memiliki masalah besar. Masalah besar yang dimaksud oleh Naisbitt di sini adalah mengalami kehampaan spiritual, kekosongan jiwa, kemiskinan moral. Kehidupan semakin individualis. Rasa simpati semakin rendah. Tidak banyak yang berempati ketika saudaranya dihadapkan kepada persoalan dan musibah. Mereka cenderung mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kondisi sekitarnya.
Orang-orang yang cerdas bergelar tinggi semakin banyak, tapi semakin sedikit orang-orang yang bermoral dan berakhlak mulia. Inilah kondisi masyarakat modern yang digambarkan oleh Naisbitt. Lalu kita bertanya, apa yang sesungguhnya terjadi terhadap masyarakat modern? Sekilas sudah digambarkan bahwa kita mengalami kehampaan spiritual, atau bahasa yang lebih menukik kita mengatakan bahwa masyarakat modern, masyarakat saat ini mengalami disabilitas moral. Mereka cacat moral. Islam memandang ini sebagai suatu masalah yang serius, yang kalau tidak diperhatikan dengan baik, maka inilah yang akan menghancurkan peradaban dan kehidupan manusia. Lalu bagaimana caranya? Islam sudah menata sedemikian rupa bagaimana cara, bagaimana metode, bagaimana strategi, bagaimana langkah untuk mengatasi persoalan moral ini. Maka tidak ada cara lain. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mau tidak mau harus kembali kepada agama. Manusia sebagai makhluk yang dinamis harus kembali kepada fitrahnya. Apa fitrahnya? Fitrah beragama, fitrah bertuhan. Maka bagaimana caranya untuk menguatkan dimensi spiritual agar fitrah bertuhan itu kuat dalam diri manusia? Maka salah satunya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sidang jamaah rahimakumullah. Puasa Ramadan inilah yang diyakini dapat menata jiwa manusia, dapat mengisi kekosongan, kehampaan spiritual manusia yang tadinya tidak peduli menjadi peduli, yang tadinya tidak simpati menjadi simpati, yang tadinya tidak mau menolong akan menolong, yang tadinya menipu akan berperilaku jujur dan seterusnya. Jadi agama akan mengembalikan kondisi manusia pada posisinya yang semula. Posisi manusia yang semula artinya posisi tunduk kepada agama, tunduk kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka itulah yang menjadi bagian dari jiwa manusia. Karena manusia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertuhankan Allah. Maka puasa Ramadan mendidik kita untuk kembali kepada kondisi fitrah kita yang sebenarnya. Ada 3 hal yang kita dapatkan dari puasa Ramadan. Sebuah proses edukasi yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puasa mengajarkan kita untuk menjadi sadar bahwa kita ini manusia. Banyak orang yang mengetahui dirinya manusia, tapi sedikit sekali yang menyadari bahwa dirinya manusia dan apa sebenarnya manusia itu, ditugaskan apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak banyak disadari oleh manusia. Ternyata ketika kita melihat begitu ramai manusia, secara fisik kita melihat dia itu manusia. Secara fisik kita melihat itu manusia. Tapi secara mental, secara jiwa, dia belum tentu manusia. Banyak orang-orang yang tampil berpura-pura menjadi manusia. Banyak orang yang berperilaku seperti bukan manusia. Ketika dia menipu, ketika dia menindas, ketika dia mengambil hak orang lain, itu sesungguhnya bukan pekerjaan manusia.
tapi pekerjaan makhluk lain yang tidak seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan hadir untuk mendidik kita, mendidik manusia agar menjadi manusia yang sesungguhnya, agar kita benar-benar menjadi manusia sebagaimana layaknya manusia. Bagaimana manusia selayaknya manusia? Ketika kita tunduk dan patuh kepada apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa puasa ternyata mendidik kita agar kita memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah hamba yang sejatinya menyembah Tuhan, bukan menyembah Tuhan. Ternyata banyak di antara manusia yang lebih memilih untuk tunduk kepada Tuhan karena Tuhan punya kekuasaan. Bahkan dia rela dan tega meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan adalah segalanya. Manusia diciptakan, kita diciptakan untuk mengabdi, untuk pengabdian, bukan menjadikan sesuatu yang kita miliki menjadi abadi. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini, tidak ada yang kekal, tidak ada yang melekat dalam diri kita. Harta yang kita miliki akan punah, jabatan yang kita miliki akan selesai pada waktunya. Maka oleh sebab itu tidak ada yang layak untuk kita lakukan. Ketika kita diciptakan sebagai sosok manusia, tugas kita adalah mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, puasa mendidik kita, mengajarkan kita agar kita menyadari bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah, maka suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini yang perlu kita pupuk terus-menerus, sehingga kita tidak hanya berpikir bagaimana hidup enak, tapi juga kita akan berpikir bagaimana supaya mati kita juga nikmat. Kebanyakan manusia hanya berpikir bagaimana dia hidup enak, bagaimana kebutuhan pokoknya terpenuhi, bagaimana keluarganya sejahtera, bagaimana dia bisa memiliki mobil, bagaimana dia bisa memiliki kebun, bagaimana dia mencapai jabatan tertentu. Itu semua adalah perlu, bahwa kita akan menikmati kehidupan dunia, hidup enak. Tapi jangan lupa bahwa suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita ini sebagai makhluk yang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri. Bagaimana caranya supaya kita mati nikmat? Silakan hidup enak, tapi juga harus pikirkan bagaimana supaya caranya kita mati nikmat. Bagaimana mati nikmat? Hiduplah dalam naungan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah dengan nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah dengan nilai-nilai kebenaran. Istiqamalah dalam keimanan dan ketakwaan. Inilah yang sedang berjalan dalam diri kita di Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan di sisa Ramadan beberapa hari ke depan kita terus meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu saat kita akan menjadi orang-orang yang mampu menata diri, mampu memperbaiki diri, mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.